Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Hendra Juliawan dengan NIM 2022-222-01018. Baik, di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Penanganan Banjir dan Rob di Wilayah Pekalongan dan Penanggulangannya. IKD Hendra Juliawan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai, dengan email ikdhendra17@gmail.com. Abstrak. Banjir rob di wilayah pesisir Pekalongan telah terjadi sejak lama, diperkirakan semakin luas. Banjir rob di wilayah Pekalongan mempengaruhi berbagai aspek yang terdapat di wilayah pesisir Pekalongan. Banjir rob jika tidak ada penanganan dan yang signifikan dari pihak pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, maka kemungkinan kumuh akibat banjir rob di wilayah pesisir Pekalongan akan semakin besar dan meluas ke wilayah lain karena air laut yang setiap tahun semakin naik ke wilayah daratan akan menyebabkan banjir rob yang berasal dari bibir pantai. Banjir rob juga akan menimbulkan kerusakan di berbagai sektor dan menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai triliun rupiah. Tujuan penanganan banjir rob adalah untuk meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi wilayah Pekalongan. Penulisan ini menggunakan metode yang digunakan dalam penulisan makalah. Ini adalah metode penulisan studi pustaka dari wilayah analisis yang telah dilakukan. Dapat dikaji bahwa penanganan banjir rob merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Kata kunci: banjir dan rob, penanganan masyarakat, pemerintah. Pendahuluan. Wilayah pesisir di mana terdapat batas wilayah laut dengan wilayah daratan merupakan kawasan daratan rendah yang memiliki kompleksitas permasalahan yang cukup tinggi. Wilayah pesisir utara Pulau Jawa di kawasan perkotaan misalnya didominasi oleh kawasan kumuh yang diakibatkan dari banjir rob yang mengenangi pemukiman penduduk. Tidak terkecuali di wilayah Pekalongan, baik kota Pekalongan maupun kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh wilayah di daerah pesisir mengalami masalah banjir rob. Banjir rob yang terjadi di wilayah pesisir Pekalongan diantaranya disebabkan oleh endapan sedimentasi yang mengurangi tampungan debit air pada sungai, penurunan muka tanah, kenaikan muka laut, dan pengaruh pasang surut. Kondisi tanggul banjir yang rusak. Pada tahun 2018, wilayah pesisir Pekalongan yang terdapat banjir rob ada di 5 kecamatan pada 20 desa di Kabupaten Pekalongan dan 1 kecamatan pada 7 kelurahan di Kota Pekalongan. Banjir rob tersebut telah berlangsung sejak 5 tahun terakhir dan menjadikan kawasan yang terkena dampaknya menjadi pemukiman kumuh karena infrastruktur dan fasilitas umum yang tidak berfungsi. Metodologi penulisan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metodologi penulisan studi pustaka. Metode penulisan studi pustaka adalah metode dengan cara penelaah berbagai sumber bacaan yang dikaji dari berbagai sumber baik cetak maupun elektronik. Beberapa alat yang digunakan dalam penulisan makalah ini antara lain berupa laptop, internet, dan printer. Data yang dipakai berupa data sekunder yang didapat melalui Dinas PU SDA Taru, Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan, Bapemda, dan Litbang Kabupaten Pekalongan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pekalongan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan. Hasil dan pembahasan. Pengertian banjir rob merupakan banjir yang berasal dari air laut. Banjir rob ini adalah banjir yang diakibatkan oleh pasangnya air laut hingga air yang pasang tersebut mengenai daratan. Banjir rob ini juga dikenal sebagai banjir genangan. Banjir rob ini akan sering melanda atau sering terjadi di daerah pemukiman yang lebih rendah daripada permukaan air laut. Karena disebabkan oleh meluapnya air laut yang sampai ke daratan, maka air yang mengenangi karena banjir rob ini mempunyai warna yang cenderung lebih jernih daripada air yang pada banjir biasanya. Karakteristik banjir rob. Beberapa karakteristiknya atau ciri-cirinya yaitu terjadi pada saat air laut sedang pasang, warna air terlalu keruh, tidak melulu terjadi pada saat musim penghujan tiba, biasanya terjadi pada daerah yang mempunyai wilayah daratan lebih rendah daripada wilayah lautan. Faktor yang menyebabkan terjadinya banjir rob. Ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya banjir rob. Meskipun bukanlah penyebabnya secara langsung, namun juga bisa dikatakan bahwa faktor tersebut dikatakan sebagai faktor yang mendukung terjadinya banjir rob. Beberapa faktor yang menyebabkan atau mendukung terjadinya banjir rob antara lain pemanasan global, pemanfaatan air tanah yang berlebihan, pembabaran hutan mangrove dan hutan bakau, keadaan topografis suatu wilayah, perubahan penggunaan tanah rawa, situ sawah, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan karena banjir rob. Semua bencana pastilah mempunyai dampak yang buruk bagi siapapun yang mengalaminya. Banjir rob merupakan suatu bencana, oleh sebab itu banyak ataupun sedikit pastinya banjir rob membawa dampak yang negatif
masyarakat. Lalu apakah saja dampak yang ditimbulkan? Berapa dampaknya? Yaitu menimbulkan kerugian material, merusak bangunan, menyebabkan lingkungan menjadi kotor atau becek, menyebarkan penyakit, dan mengganggu lalu lintas. Adapun cara penanganan atau penanggulangannya, banjir dan rob di wilayah Pekalongan. Konsep penanggulangan banjir rob di wilayah Pekalongan yang dilakukan pemerintah diantaranya membatasi aliran masuk rob ke arah daratan, membuat tampungan sementara air dari daratan yang seharusnya terbuang ke hilir, memompa air yang tertampung ini ke arah hilir sebagai periodik, membesar kapasitas sungai dan reservoir yang ada. Pembangunan fisik yang akan dilaksanakan diantaranya membuat tanggul pemisah wilayah daratan dan tambak, membuat long streets atau saluran gendong sejajar dengan tanggul pemisah rob ini, pengadaan pompa dan rumah pompa untuk membuat air yang tertampung dan long street secara periodik. Penutup atau kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Banjir rob di wilayah Pekalongan telah menyebabkan terjadinya kerusakan rumah, infrastruktur jalan, fasilitas umum seperti sekolah dan layanan kesehatan, sanitasi, lahan pekarangan, tegalan, persawahan, dan lahan tambak. Banjir rob di wilayah Pekalongan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun kelompok masyarakat agar membuat pola hidup menanamkan budaya hidup bersih. Untuk mengurangi land subsidence, maka perlu membatasi atau menghentikan penggunaan air tanah melalui sumur dalam. Perlu membentuk kelembagaan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan banjir dan rob serta pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur pengendali dan rob. Referensinya yaitu dari Jurnal Untak SNG, Bapeda Litbang Kabupaten Pekalongan 2018, Strategi Kebijakan dan Program Penanganan Banjir dan Rob di Kabupaten Pekalongan, Biro Pusat Statik 2017 Kabupaten Pekalongan dan Langka, Dinas PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah 2018, Strategi Kebijakan dan Program Penanganan Banjir dan Rob Wilayah Pekalongan, DPUPR Kota Pekalongan 2018, Strategi Program Penanganan Banjir Rob Kota Pekalongan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan 2017, DET Sistem Drainase Kecamatan Wonokorto dan Kecamatan Tirto, Siswonto, Agus Bambang 2014, Modul Kuliah dan Konstruksi Untak Semarang. Berikut lampirannya. Ini ada foto banjirnya dan ilustrasi maksudnya air laut yang menyebabkan terjadinya rob. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan para peserta. Om Santi. Sukses.